Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membuat panduan bagaimana sih cara membeli perangkat keras dari Starlink dan cara untuk melakukan langganan. Kali ini kita akan menggunakan debit Bank Jago ya, bank digital. Pertama, silakan kita download aplikasi Bank Jago dari Play Store atau App Store. Kita akan contohkan untuk versi Android, yaitu di Google Play Store. Di semua smartphone biasanya ada aplikasi Play Store. Silakan klik atau buka. Lalu di pencarian, ketikkan Bank Jago. Kita akan melihat ikon dari Bank Jago seperti ini. Silakan klik. Pastikan pengembangnya adalah PT Bank Jago Tbk. Ini adalah bank sehingga lebih aman. Ya, jangan sampai salah download. Kalau kita belum menginstal, di sini akan tertulis install atau pasang ya. Sedangkan kalau kita sudah mengunduh dan menginstal, di sini tulisannya seperti ini, uninstall atau bongkar, open atau buka. Setelah kita install, di layar kita juga akan ada aplikasi tampilannya seperti ini dengan tulisan Jago. Untuk membuka Bank Jago, silahkan klik ikon ini di layar. Oke, kita akan daftar Bank Jago. Pertama, kita buka aplikasi Bank Jago di layar. Lalu kita izinkan Bank Jago mengirimkan notifikasi, klik allow atau izinkan. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita disuruh memilih Jago atau Jago Syariah. Di video kali ini kita akan contohkan Jago saja ya. Tapi kalau kita ingin Bank Jago Syariah, langkahnya akan sama ya. Kurang lebih sama. Yuk kita klik Jago. Untuk mengubah bahasa, untuk memastikan bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Indonesia, silakan klik ikon bahasa di pojok kanan atas. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bahasa Indonesia. Setelah terpilih hijau seperti ini, lalu kita klik save. Maka akan muncul pop-up, klik yes ya. Hold on, kita klik yes. Maka aplikasi akan berubah dalam bahasa Indonesia. Oke, bahasa berhasil diubah. Untuk melanjutkan pendaftaran Bank Jago, kita pilih Jago. Lalu klik tombol mulai sekarang. Kalau kita sudah memiliki akun, kita bisa login di sini ya. Tapi karena kita akan membuat akun baru, maka kita langsung klik tombol buat akun Jago ya. Lewati langkah 10 ini, lalu klik buat akun Jago untuk membuat akun baru. Kemudian tampil seperti ini, kita pilih buat akun Jago lagi ya. Kamu akan membuat akun Jago, kita pilih buat akun Jago. Lalu, kita akan diminta untuk mengisi email atau surel. Pastikan email dapat kita akses, ya, jangan sampai lupa password. Kemudian nomor HP, pastikan bisa menerima SMS. Kemudian pastikan juga terdaftar di WhatsApp, karena nanti kode verifikasinya dikirim via WhatsApp, ya. Kemudian kode referral, kalau kita mendapatkan saran dari seseorang, silakan isi di sini username-nya. Karena mereka akan mendapatkan benefit dan kita juga akan mendapatkan benefit tertentu. Tetapi kalau kita tidak disarankan oleh siapapun, kosongkan saja ya. Lalu klik tombol lanjut. Kemudian kita akan diminta untuk konfirmasi nomor ponsel ya. Kalau nomor ini terdaftar di WhatsApp, maka akan dikirim via WhatsApp seperti ini ya. Silakan masukkan kode yang dikirim di sini. Kita bisa klik copy kode, lalu kita klik tempel di sini. Kemudian kita akan diminta untuk membuat password atau kata sandi. Silakan membuat password yang kuat. Di sini ada saran, huruf kecil, huruf kapital, angka, dan karakter. Paling tidak 9, agar lebih sulit ditembus oleh hacker. Setelah semua terpenuhi, ada huruf kecilnya, huruf kapitalnya, angka, dan karakter, maka kita bisa klik tombol lanjut. Kemudian akan mendapatkan pop-up seperti ini. Silakan izinkan Bank Jago mengakses lokasi kita. Kita klik lanjut. Kami akan meminta izin untuk mengakses lokasi kamu. Kita klik lanjut. Kemudian tampil seperti ini, kita klik while using the app atau izinkan ketika menggunakan aplikasi. Kemudian kita akan diminta untuk membuat PIN. PIN ini digunakan untuk masuk ke aplikasi. Ya, PIN dan password itu berbeda. Kalau password untuk transaksi atau mengecek detail dari kartu debit virtual kita, sedangkan PIN untuk masuk ke aplikasi Jago di ponsel kita. Kita konfirmasi PIN-nya, pastikan sama tadi. Kemudian next. Kita diminta untuk mengaktifkan sidik jari. Kita bisa lewati dan kita bisa aktifkan. Saya sarankan untuk mengaktifkan agar lebih mudah ya. Jadi nanti kita bisa gunakan sidik jari atau PIN ya.
Kemudian di sini ada agreement, silakan setujui semua. Centang saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu centang juga, saya bukan warga negara dan bukan pembayar pajak di Amerika Serikat atau Uni Eropa. Setelah kita centang semua, maka kita bisa klik tombol lanjut. Kemudian kita akan diminta untuk mengupload KTP. Pastikan upload, jangan sampai terpotong dan jangan diedit ya. Kemudian kita klik lanjut. Kita akan diminta untuk memperkenalkan diri. Silakan isi semua bidang sesuai dengan kenyataan. Misal sumber pendapatan dari mana? Usaha. Kemudian pekerjaan apa? Swasta. Jabatannya apa? Staf atau yang lain. Rentan pendapatan per bulan. Kemudian isi semua pokoknya ya. Kemudian di bagian bawah ini ada unggah NPWP. Saya sarankan untuk mengunggah sekarang saja dengan cara foto ya. Tapi kalau kita tidak membawa NPWP, kita bisa klik nanti saja. Atau kalau kita tidak memiliki NPWP, kita pilih saya belum punya NPWP. Di video kali ini kita pilih nanti saja ya. Tapi saya sarankan klik unggah sekarang agar lebih mudah. Nanti tidak perlu melengkapi lagi. Kemudian klik lanjut. Karena kita melewati unggah NPWP, maka tidak ada sesi unggah NPWP. Tapi kalau kita klik unggah sekarang, maka kita akan diminta untuk unggah NPWP. Kemudian kita akan diminta untuk mengenalkan wajah. Kalau kita diminta untuk mengedipkan mata, kita kedipkan. Kita diminta untuk membuka mulut, kita ikuti. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Terkadang kita akan diminta untuk verifikasi selanjutan dengan cara video call, ya, di jam kerja tentunya. Kalau sudah berhasil, sudah diverifikasi, akun kita sudah bisa dibuka atau akun telah jadi. Lalu kita cukup tunggu debit fisik kita sampai ke rumah, atau kita buat debit virtual untuk langsung menggunakan di hari yang sama berlangganan Starlink atau membeli perangkat kerasnya ya. Oke, yang pertama kita perlu ketahui adalah bagaimana cara mengetahui nomor rekening Bank Jago kita sehingga kita bisa top up dari bank lain atau yang lainnya atau untuk transaksi lainnya ya. Untuk cara mengecek nomor rekening Bank Jago ya, rekening utama, kita buka aplikasi Bank Jago di layar. Kemudian kita akan dibawa ke halaman home atau beranda. Silakan klik ikon profil yang ada di pojok kanan atas. Ini ya. Maka kita akan dibuka halaman profil. Nomor rekening ada di sini dan Jago ID juga ada di sini. Jago ID itu username ya. Ini adalah nomor kantong utama kita. Kita bisa isi kantong ini lewat rekening manapun seperti transfer biasa ya. Kemudian kita bisa bagi ke kantong virtual kita. Lalu bagaimana cara membuat virtual debit? Tujuannya adalah agar lebih aman ya. Karena virtual debit ini kita perlu isi dari saldo utama kita terlebih dahulu. Kita bisa paskan untuk keperluan tertentu. Semisal ada kejadian kebocoran, ya kebocoran data, paling tidak kita bisa batasi, tidak langsung menghabiskan semua saldo utama kita. Bagaimana cara membuat virtual debit? Ini adalah visualnya. Pertama, kita buka Bank Jago, lalu kita akan dibawa ke beranda. Silakan klik menu navigasi kartu yang ada di bawah ini. Kemudian kita klik ikon plus untuk menambah virtual debit. Di sini kita akan diminta untuk personalisasi kartu. Nama kartu di aplikasi kita bisa isi apapun, misalkan khusus untuk Starlink Payment, kita bisa tulis Starlink Payment. Kemudian di sini ada dua tipe, ada kartu digital dan kartu fisik. Kartu digital kita tidak perlu kartu fisik dan bisa langsung diaktifasi secara instan. Dan ini tidak ada kartu fisiknya. Sedangkan kalau kita pilih kartu fisik Jago, bisa ditarik tunai lewat semua ATM, dan bisa melakukan transaksi offline atau online. Kali ini kita akan mencari cara yang paling instan yaitu kartu digital. Dan next saja. Oke, kita isi nama kartu di aplikasi misalkan Starlink Payment khusus untuk membayar Starlink. Lalu kita pilih bank digital. Kemudian kita akan diminta untuk menghubungkan kantong. Kita buat saja kantong baru ya. Di sini biasanya sama ya namanya Starlink Payment. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi nama di kartu. Kita pilih nama untuk pemakaian online yaitu Diki Ibrahim. Pastikan pilih yang sama dengan KTP kita atau identitas kita. Lalu kita klik lanjut. Jika kita sudah beberapa kali membuat virtual akun, di sini kita punya kuota ya. Kalau kuota habis maka kita akan dikenakan biaya untuk pembuatan awal. Tapi pada umumnya ketika kita membuat akun baru, di sini akan gratis. Oke, abaikan angka ini. Kita centang saya setuju, kemudian klik buat kartu baru. Selesai. Lalu, bagaimana cara membuka virtual debit kita untuk melihat detailnya? Oke, kita buka aplikasi Jago. Kita mulai dari awal semua agar lebih mudah diikuti. Kita buka aplikasi Jago di layar.
kemudian kita akan dibawa ke beranda, lalu kita klik menu kartu yang ada di menu navigasi bawah. Untuk menuju ke virtual akun, kita bisa geser di sini. Silakan digeser. Setelah kita ketemu nama virtual akun kita, virtual debit kita, yaitu Starlink Payment, kita klik saja. Maka akan muncul seperti ini, ya. Artinya kita sudah berada di kartu virtual kita. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengizinkan agar kartu kita ini bisa digunakan untuk transaksi internasional, termasuk membeli perangkat keras Starlink dan langganan bulanan. Kita akan masuk ke sesi cara mengizinkan pembayaran internasional dan cara setup limit transaksi. Setelah kita membuka virtual akun kita atau virtual debit kita, di sini ada menu pengaturan, silakan diklik. Kemudian di sini untuk mengaktifkan pembayaran internasional, kita aktifkan opsi pembayaran internasional. Kemudian untuk membatasi jumlah transaksi harian menggunakan kartu virtual ini, kita bisa aktifkan limit online. Kemudian kita set berapa limitnya dengan cara klik di sini. Lalu kita ketikkan limit harian, misalkan dalam satu hari maksimal kita transaksi Rp5.025.000. Tapi ingat, kalau kita akan membeli pertama kali Starlink, misalkan harga aslinya adalah Rp5.025.000 totalnya, kita harus lebihkan ya, karena nanti ketika kita gunakan kartu pertama kali ada pengecekan. Kurang lebih 11.000 ya kalau saat ini. Lebihkan saja 20.000 atau 25.000 ya untuk jaga-jaga agar tidak gagal. Kemudian kita klik atur limit. Selesai, limit kita sudah dibatasi. Dalam sehari hanya bisa transaksi yang kita atur di sini. Kita masuk ke sesi selanjutnya, cara pindah saldo rekening utama ke virtual debit untuk belanja online. Kita mulai dari halaman utama yaitu beranda. Kita klik menu kartu, kemudian kita geser kartunya ke virtual akun kita yaitu Starlink Payment di sini. Kemudian kita klik dan terbuka detail dari rincian virtual debit kita. Kita scroll ke bawah, kita akan melihat bagian ini. Ini adalah nama dompet kita. Kita klik nama dompet kita, lalu kita bisa klik tambah uang. Ketika kita klik tambah uang, kita akan muncul tampilan seperti ini. Tambah uang, kemudian kita pilih dari, secara default di sini memilih kantong utama ya, dan ditujukan bahwa saldo di kantong utama kita saat ini misalkan Rp68.142. Maka kita hanya bisa menambah uang maksimal dengan angka ini. Oke? Contoh kita akan isi 64.522. Lalu kita klik tambah uang dan selesai. Maka virtual akun kita atau virtual debit kita sudah memiliki saldo sebesar 64.522. Oke, lalu bagaimana cara memindah saldo dari virtual debit ke rekening utama? Misalkan sudah tidak digunakan. Caranya di halaman tadi, setelah kita klik nama kantong, nah di sini ketika memiliki saldo, maka opsi pindah uang akan aktif. Kita bisa klik gitu ya. Kita klik pindah uang, akan muncul tampilan seperti ini, pindahkan uang ke. Lalu kita pilih kantong saya dan pilih kantong utama. Kantong utama adalah rekening utama kita. Selesai. Ini adalah langkah yang paling penting. Bagaimana cara melihat 16 digit e-card atau virtual debit kita, tanggal dan tahun kadaluarsa serta kode keamanan GVV untuk transaksi di online, misalkan Starlink ya. Pertama, kita mulai dari beranda lagi ya. Lalu kita klik menu kartu, menu navigasi kartu. Di sini kita perlu geser menuju ke virtual debit kita yaitu Starlink Payment. Kita klik. Setelah kita klik akan muncul seperti ini, kita perlu scroll ke bawah. Ya, scroll sampai mentok ke bawah. Nah, di sini ada informasi kartu di bawah dari kantong ya. Di bawah kantong kita ada informasi kartu. Nah, di sini silakan klik link lihat info. Kita akan diminta untuk memasukkan password dan nomor kartu 16 digit akan muncul, berlaku ya, bulan dan tahun kadaluarsa akan muncul, serta GVV atau kode keamanan akan muncul juga. Dan informasi ini yang akan kita masukkan ke web dari situs yang akan kita gunakan belanja online, misalkan Starlink ya. Oke, next, bagaimana cara melihat riwayat transaksi? Kita mulai dari beranda ya, kita berada di beranda Jago. Kita klik menu kartu, kemudian geser ke kartu virtual kita yaitu Starlink Payment, kita klik. Lalu kita klik nama dompet kita yaitu Starlink Payment ya, yang ada ini, yang ada jumlah dari saldonya.
Kita klik, maka akan muncul ke kantong Starlink Payment. Scroll paling bawah, nah di sini ada bulan ini. Ini adalah riwayat dari transaksi kita. Kita bisa cek ketika kita masukkan debit kita ke Starlink, kemudian kita place order, di situ akan ada 2 transaksi ya. Pertama, pengecekan akun bahwa akun ini valid, ya, debit ini valid. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang sebenarnya. Oke, ini adalah panduan utama bagaimana cara membeli perangkat keras di Starlink versi Indonesia. Silakan klik link yang ada di deskripsi untuk versi Indonesia. Ini adalah tampilannya. Starlink memiliki 2 versi, yaitu pribadi dan bisnis. Pribadi untuk kegunaan pribadi, sedangkan bisnis untuk keperluan bisnis. Di versi bisnis, dia lebih prioritas, tetapi lebih mahal ya. Oke, kita pilih saja opsi pribadi nanti. Oke, di mode pribadi ada 3 paket, residensial, jelajah, dan kapal. Di video kali ini kita akan contohkan di versi residensial ya. Tetap. Perbedaan residensial, jelajah, dan kapal adalah kegunaannya. Kalau kapal tentu digunakan untuk fokus di kapal. Bisa bergerak dan sebagainya ya. Jelajah itu digunakan ketika kita perlu koneksi meskipun dalam keadaan bergerak. Jadi antena ini bisa diletakkan di kabin, mobil, dan sebagainya. Dia tetap bisa terhubung meski dalam keadaan bergerak, tapi ada kecepatan tertentu yang tidak bisa terhubung ya. Ada batasan dari kecepatan mobil. Di versi jelajah ini ada fitur jeda. Misalkan kita camping hari ini dan besok, maka kita langganan dulu untuk hari ini dan besok. Setelah selesai camping, kita jeda agar tidak ada biaya berkelanjutan. Sedangkan residensial itu bulanan, setiap bulan akan ditagih secara otomatis. Apakah versi residensial ini tidak bisa dipindah? Misalkan kita pindah rumah gitu, kita ingin pindah, bisa ya. Caranya adalah mengubah alamat layanan. Caranya sudah ada di daftar pertanyaan cepat di situs resmi. Kita bisa ikuti cara yang ada di sana. Apakah residensial ini bisa dijeda? Bisa, tapi caranya beda dengan versi jelajah. Di residensial, kita bisa cancel layanan, bukan jeda tapi cancel layanan. Kemudian kalau kita perlu lagi, misalkan kita cancel karena kita pergi ke luar negeri atau pulang kampung selama 1 bulan lebih gitu ya. Daripada kena tagihan, kita cancel saja. Setelah kita kembali, kita bisa langganan ulang. Ketika langganan ulang itu, kita ada catatan ya. Misalkan kalau lokasi kita ternyata sudah penuh ya, ketika kita tinggal, ternyata ada pengguna baru, sampai penuh di lokasi itu, maka kita perlu antri. Ya, itu adalah kelemahannya ya. Atau kalau kita ingin pindah rumah, kita cancel dulu, setelah kita pasang di rumah baru, kita langganan lagi. Resikonya sama, bahwa kalau di lokasi yang baru itu sudah penuh, kita harus antri lagi ya, antri kuota. Next, sedangkan di versi bisnis itu ada 4 paket saat ini. Lokasi tetap, mobilitas darat, maritim, dan aviasi. Aviasi itu adalah koneksi yang ada di pesawat. Meskipun dalam keadaan terbang tetap bisa connect. Mobilitas darat di mobil, maritim ya maritim, lokasi tetap ya lokasi tetap, seperti itu ya. Next. Kita akan contohkan cara order versi rumahan atau residensial. Oke, kita klik menu residensial, kita cek ketersediaan di lokasi kita klik link, lihat peta ketersediaan dan kecepatan. Jika lokasi kita sudah berwarna biru muda seperti ini, artinya tersedia. Kita bisa order. Tapi kalau masih biru agak tua, itu masih daftar tunggu, belum bisa. Segera. Kemudian yang lebih gelap lagi adalah segera hadir. Memang belum ada ya dalam waktu dekat. Jika sudah tersedia, kita bisa isikan alamat layanan, misalkan nama dukuh kita, RT RW, kecamatan, kode pos, nama kota, kemudian nama provinsi. Kita klik pesan sekarang. Alamat yang kita ketik tadi akan muncul di sini. Di sini ada kotak centang ya. Saya sudah memiliki Starlink. Jangan dicentang kalau kita baru saja ingin membeli Starlink dari situs resmi ya. Jangan dicentang. Kemudian di bawahnya ada informasi kontak. Kita isi nama depan, nama belakang, kemudian nomor telepon dan surel. Pastikan sesuai dengan KTP, sedangkan nomor telepon pastikan tidak hangus dan dapat menerima SMS serta surel. Pastikan kita bisa mengakses email itu, tidak lupa kata sandi dan sebagainya. Kalau kita ingin mengubah alamat pengiriman, kita klik ikon pensil di sini. Kita silakan isi kode pos, alamat pertama, alamat kedua, dan sebagainya ini ya. Di alamat pertama, misalkan kita tulis seperti ini, kita tambahkan nama jalan, Jalan Ki Godek bla bla bla.
Kalau terlalu panjang, nanti akan error ya ketika kita klik perbarui alamat pengiriman. Caranya ya kita hapus saja nama jalannya. RT RW, nama duku, kecamatan, kota, kemudian nama provinsi, sudah cukup untuk kurir menemukan alamat kita. Setelah kita klik perbarui, nah ini adalah contoh ketika alamat pengiriman yang kita ketik terlalu panjang. Kita hapus saja nama jalan, lalu kita klik perbarui alamat lagi. Setelah kita klik perbarui alamat pengiriman, maka kita bisa lanjut ke selanjutnya. Setelah kita perbarui alamat pengiriman, kita scroll ke bawah ke bagian informasi penagihan. Kita isi nama yang ada di kartu kredit kita harus sama dengan KTP kalau bisa. Kemudian kode pos, nomor 16 digit dari virtual debit kita atau kartu kredit kita, atau kantong utama juga bisa sebenarnya. Bulan, ya bulan kadaluarsa dari kartu virtual kita. TTT ini adalah tahun kadaluarsa. CVV adalah kode keamanan. Cara melihat informasi 16 digit, bulan dan tahun kadaluarsa serta kode keamanan sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian masukkan NPWP atau NIK ya. NIK sekarang sudah dipadankan dengan NPWP, jadi bisa ketikkan saja NIK kita. Kemudian di sini ada detail harga layanan yang kita pilih tadi adalah 750.000 per bulan. Perangkat keras di sini ada diskon 40%, yang tadinya 7 juta sekian menjadi 4.680.000. Di sini ada biaya pengiriman. Dan yang harus kita bayar totalnya adalah 5.025.000 untuk di video ini. Dan total yang harus kita bayar di video kali ini adalah Rp5.025.000. Ini sudah termasuk pajak PPN 11% ya, kalau saya cek sebelumnya di invoice. Untuk melakukan pembayaran, kita klik melakukan pemesanan. Pastikan saldo dari virtual debit kita tadi sudah terisi 5.025.000 plus 11.000 ya minimal. Tapi kalau bisa dilebihkan untuk lebih amannya. Karena mungkin saja jumlah saldo pengecekan kartunya bisa berbeda ya. Lebihkan 25.000 misal. Jadi 5 juta kita isi menjadi kartu virtual kita diisi menjadi 5.050.000 misal ya. Kalau kita hanya perlu 5.025.000. Pokoknya dilebihkan biar nggak gagal. Setelah kita klik, saldo kita akan terpotong. Nah di sini ada muncul seperti ini. Kalau kita order di versi desktop dan versi browser, biasanya akan diminta apakah kita ingin menyimpan detail dari kartu kredit. Saran saya pilih no thanks atau tidak. Karena kalau komputer kita terinfeksi malware atau ransomware, maka detail dari kartu kredit kita ini bisa ikut dicuri. Dan itu sangat berbahaya ya kalau kartu kredit. Tapi kalau virtual debit, karena kita batasi tadi, kemungkinan lebih aman ya, relatif lebih aman. Kalaupun terjebol ya, itu pun jumlahnya ya segitu gitu ya. Nggak semuanya juga dijebol gitu ya. Next. Kalau sudah, di sini ada pemesanan Starlink dikonfirmasi. Silakan simpan kode konfirmasi Anda. Siapa tahu perlu. Kemudian kita klik tombol atur kata sandi. Kita buat kata sandi untuk masuk ke web Starlink dan aplikasi Starlink. Pastikan memiliki simbol, huruf besar, huruf kecil, angka, dan minimal 8 digit ya. Agar lebih aman. Setidaknya akan lebih lama kalau ada brutal force, yaitu cara-cara hacker menebak kata sandi kita. Oke, next. Ini adalah detail dari halaman Starlink. Di sini akan ada ID kita, surel kita, nomor telepon kita, kemudian alamat pengiriman, dan peran kita. Semuanya bisa diubah ya, kecuali ini ya. ID kita tidak bisa diubah. Kemudian di sini ada tautan Starlink ada, kalau kita ingin menautkan versi website. Tetapi kalau kita ingin menautkan Starlink kita versi website, kita bisa kelola di sini. Misalkan kita memiliki lebih dari satu perangkat, kita bisa kelola di sini ya. Kemudian ini adalah detail pesanan kita. Tadi kita contohkan versi residensial, yaitu dikirim ke alamat ini dan statusnya sedang mempersiapkan pengiriman. Untuk melihat detail dari order kita klik pandangan. Ini adalah detail dari pesanan kita, terbaru kita. Tanggal pemesanan misalkan 26 Mei 2024. Nomor pesanan, kemudian statusnya saat ini sedang disiapkan pengiriman, artinya belum dikirim. Dikirim ke mana? Ke alamat pengiriman. Dan kalau ada pertanyaan kita bisa tanya ke sini, pertanyaan umum, dan di situ ada dukungan juga. Ini adalah
review dari produk yang kita beli saat ini, yaitu kit Starlink standar teraktualisasi. Next, selain dari website, di email kita akan mendapatkan beberapa email. Salah satunya adalah payment process. Artinya, pembayaran kita berhasil, tidak gagal gitu ya. Antena yang kita beli itu, kalau di Indonesia ini, ada garansinya 12 bulan dengan syarat pembelian langsung di website resmi atau 12 bulan kalau kita beli di retail resmi. Jadi, kalau kita beli di perorangan yang tidak resmi, hati-hati, mungkin tidak mendapatkan garansi. Sekian cara untuk membeli perangkat keras Starlink dan langganan Starlink dengan debit Bank Jago sehingga kita tidak lagi perlu kartu kredit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, bagikan ke teman kalian. Dan jika ada pertanyaan silakan komentar. Adminnya gercep untuk menjawab komentar. Bye.